Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fadila Rahab, NPM 203090009. Pada kesempatan kali ini saya akan berkomentar mengenai materi kelima, yang di dalamnya itu salah satu institusi modernisasi yang paling penting adalah negara bangsa. Pendirian negara bangsa di banyak negara Eropa dan penyebaran ke seluruh dunia menghancurkan institusi sosial politik pramoder, menata kembali masyarakat manusia dan memecahkan belah orang-orang di negara yang berbeda sehingga mereka terjebak dalam batasan politik dan yudisial. Salah satu fungsi utama negara bangsa adalah menciptakan bangsa dan homogen dengan kepentingan, nilai, dan rasa kebersamaan yang abadi. Pemahaman tentang bangsa seperti itu menjadi, dalam kata-kata Benedict Ederson, sebuah komunitas yang dibayangkan yang menyatukan banyak kelompok perbedaan di bawah payung bangsa. Tugas utama institusi nasional dalam keprihatinan ini adalah untuk memproduksi akal sehat yang terdiri dari entitas yang homogen, yaitu bangsa yang mengabdikan perbedaan internal dan seperti etnis, kelas, dan gender. Oleh karena itu, bangsa disediakan keberadaan yang hampir seluruhnya dan tidak dapat dipertanyakan terpisah dari konteks sosial, politik, dan sejarahnya yang kompleks serta sejarahnya yang singkat. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, kemunculan negara bangsa modern adalah hasil dari transformasi sosial, ekonomi, dan politik modern dan struktural yang menghancurkan organisasi masyarakat pramoder. Perkenalkan, nama saya Putri Chandrasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Era Fadilah, yaitu tentang krisis multikulturalisme dan post-rasisme. Gagasan budaya barat yang unggul telah didirikan sejak awal perang kolonial dan penyebaran ideologi modernitas tunggal dan barat dalam literatur pencerahan. Pemahaman budaya kolonial dan pasca kolonial seperti itu telah menyebabkan westernisasi dunia atas nama modernisasi dan peradaban. Oleh karena itu, intoleransi terhadap budaya lain yang dianggap non-barat meningkat dan kebijakan tradisional, meskipun diterima hanya sebagai kebijakan tanpa konsekuensi nyata, mendapat serangan baik dari partai politik mapan maupun partai xenofobia dan rasis baru. Di era krisis budaya adalah segalanya seperti ras, menghapus domain kontestasi politik dan membatasi ketentuan debat ke daftar yang menerima budaya reifikasi baik milik mereka dan milik kita begitu saja. Dilihat dari perspektif historis yang menolak pemisahan analitik antara ras dan budaya, kulturalisme yang tampaknya paradoks disusun dalam oposisi multikulturalisme menjadi lebih kohoren. Perbedaan budaya adalah esensial dan dianggap sebagai hambatan utama untuk menciptakan dunia yang harmonis yang berbagi budaya homogen barat yang dibayangkan. Janji perdamaian budaya ini, seperti yang dibahas Michel Cronin, baik secara berlebihan menentukan kepentingan yang membumi perbedaan politik dan ketegangan struktural sebagai budaya, tetapi dengan demikian menyangkal agonisme vital politik dan kebutuhan ontologis konflik dalam masyarakat yang tidak setara yang dibentuk oleh perbedaan. Sifat budaya global, struktur pelaksanaan kekuasaan setiap masyarakat dan pengaturan kelembagaannya memberikan konteks bagi tindakan sosial individu, melegitimasi beberapa di antaranya sebagai normal dan mencap yang lain sebagai menyimpang. Globalisasi budaya dan difusinya meningkatkan konektivitas sebagai akibat dari peningkatan
kedekatan global spasial Tomlinson tahun 1999. Namun, ini tidak berarti bahwa kita memiliki budaya global dan homogen yang dimiliki oleh semua orang di bumi. Meningkatnya globalisasi yang melepaskan budaya dan identitas nasional dari batasan lokal dan nasional serta konteks geografisnya, menciptakan krisis signifikan bagi mereka yang terlibat. Kompetensi budaya. Penetapan multikulturalisme sebagai kebijakan negara di banyak negara barat pada awal dekade setelah Perang Dunia Kedua adalah pedang bermata dua, berdasarkan keyakinan akan perbedaan budaya yang esensial antara masyarakat mayoritas dan imigran. Perang Dunia II dan akibatnya menyebabkan peningkatan imigrasi internasional di banyak negara. Dengan penilaian, maksudnya penilaian tentang budaya harus dilakukan oleh mereka yang telah berinvestasi dalam budaya dan bukan oleh orang yang berdiri di luar konteks dan isi budaya. Kelangsungan hidup suatu budaya berarti bagi Taylor kelangsungan hidup suatu komunitas dengan properti budaya sendiri, seperti komunitas Prancis dan Quebec di Kanada. Taylor membuat suatu penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Penghormatan adalah pemujaan terhadap norma-norma moral manusia seperti sikap dan keyakinan yang tidak rasis dan tidak homofon. Perdebatan tentang kompetensi budaya seringkali berkisar pada orang non-barat belajar tentang budaya mereka sendiri dan kebutuhan untuk memperlakukan klien pekerja sosial berlatar belakang imigran secara berbeda dengan klien dengan latar belakang masyarakat mayoritas. Ini terutama didasarkan pada kepercayaan pada ilusi keberadaan dua budaya yang berbeda. Hal ini telah mempengaruhi banyak bidang pekerja sosial dan telah menciptakan sebuah industri kompetensi budaya dengan inti ahli kompeten secara budaya dari budaya minoritas yang merupakan elemen penting dalam bekerja dalam keluarga imigran. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.